Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menuntut penghentian PPKM level 4 di Kota Balikpapan berlangsung ricuh. Aparat gabungan membubarkan unjuk rasa dan mengamankan belasan pendemo. Aksi saling dorong antara pendemo dan petugas tidak terhindarkan dalam unjuk rasa di Balikpapan, Kalimantan Timur. Belasan pendemo yang dianggap provokator ricuh ditangkap. Ratusan pendemo yang merupakan mahasiswa menuntut penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kota Balikpapan karena dianggap merugikan masyarakat. Demo dibubarkan paksa oleh petugas gabungan Polresta Balikpapan, TNI, dan Satpol PP karena langgar protokol kesehatan. Hindari kerumunan. Adik-adik. Belasan pendemo yang diamankan petugas dites rapid antigen. Kita amankan 15 orang, ya, 15 orang ada di belakang, nanti bisa dicek, ya, kita amankan, kemudian sedang kita rapid. Memang kita sudah siapkan semuanya, karena ini kan prosedurnya sudah jelas, protokol kesehatan ini sudah jelas. Kita siapkan dari tim medisnya, kita siapkan rapidnya, nanti kita rapid. Mudah-mudahan ya kita berharap tidak ada yang positif. Di Kota Balikpapan, angka positif COVID-19 yang tertinggi di Kalimantan Timur sehingga diberlakukan PPKM level 4. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Jenazah korban kecelakaan yang divonis COVID-19 diambil paksa oleh keluarga. Tim gugus tugas COVID-19 melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kejadian terjadi di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bajuk Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Minangae, ini tergantung dari orang tuanya, Bang. Kalau orang tuanya menyetujui di sana, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi keluarga korban kecelakaan yang divonis positif COVID-19 di Parepare, Sulawesi Selatan bersikeras mengambil jenazah dari tangan tim medis Rumah Sakit Andi Makassar, Kota Parepare. Perampasan jenazah ini terjadi di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bajuk Kiki Barat, Kota Parepare, kemudian viral di media sosial. Sebelumnya korban terlibat kecelakaan dan meninggal dunia di ruang UGD rumah sakit. Sebelum meninggal, pihak rumah sakit mengambil tes antigen dan tes cepat molekuler kepada korban dan hasilnya positif COVID-19. Namun keluarga korban tidak terima, mereka merampas jenazah dari IGD rumah sakit. Perampasan jenazah ini dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Parepare. Adalah perampasan mayat yang kaitannya dengan Undang-Undang Kekarantinaan Pasal 93. Ya. Kalau berdasarkan kronologinya seperti apa itu, Bu? Ya, jadi kronologisnya yaitu ada kejadian tadi malam di Rumah Sakit Andi Makassar. Itu kejadiannya ada pasien yang kecelakaan masuk dan telah dilakukan swab antigen, itu hasilnya reaktif. Kemudian dilakukan pemeriksaan TCM, itu hasilnya positif. Meski petugas berusaha memberikan pengertian, namun warga keluarga korban tetap pada pendirian mereka. Korban tetap diambil pihak keluarga dan dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Akibat banyaknya pelayanan pasien COVID-19 di rumah sakit membuat korban kecelakaan lalu lintas alami kesulitan untuk jalani perawatan. Di Mojokerto, Jawa Timur, ambulan yang membawa korban kecelakaan ditolak rumah sakit. Kami dari PMI Kabupaten Mojokerto saat ini sedang melakukan rujukan korban kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas ini tidak mendapatkan penanganan dari sejumlah rumah sakit di Kabupaten Mojokerto akibat banyaknya pasien COVID yang harus ditangani. Sejumlah rumah sakit menolak merawat korban kecelakaan karena ruang UGD penuh dengan pasien COVID. Setelah berupaya keras meminta pertolongan, korban kecelakaan ini akhirnya diterima Rumah Sakit Sakinah, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Terus kita pindah lagi ke rumah sakit. Sama juga, karena penuh. Jadi belum sampai masuk, security-nya bilang, Pak, tidak bisa, untuk UGD penuh. Akhirnya di salah satu rumah sakit, kami lobby, kami sampaikan
kondisi pasien supaya mendapatkan pertolongan pertama. Korban kecelakaan ini mengalami luka di kepala dan patah kaki setelah sebelumnya terlibat kecelakaan di Jalan Raya Tanggunan, Puri, Mojokerto. Sejak pasien COVID-19 meningkat sebulan terakhir, tim relawan PMI Kabupaten Mojokerto kesulitan membawa pasien ke rumah sakit, terutama bagi pasien kecelakaan lalu lintas. Seorang pria lanjut usia meninggal saat isolasi mandiri di rumah toko kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Korban meninggal sejak hari Rabu, namun terkendala pengurusan dokumen sehingga proses evakuasi baru bisa dilakukan pada Kamis pagi. Tim relawan pemulasaran Kecamatan Gambir Kamis pagi langsung mengevakuasi jenazah seorang lansia yang diketahui bernama Samino berusia 80 tahun. Korban diketahui telah meninggal dunia sejak kemarin, namun karena terkendala kepengurusan dokumen yang diminta puskesmas setempat, jasad korban akhirnya baru bisa dievakuasi. Penyakit jantung diduga menjadi penyebab korban meninggal secara mendadak. Informasi dari RT, karena RT sendiri juga tidak tahu. Ya sebetulnya sih kalau memang dari sisi pemeriksaan kemarin hasil swab antigen itu negatif gitu. Tapi setelah meninggal ada pemeriksaan dari tim medis puskesmas ternyata positif. Buktinya dari keluarga juga negatif semua, nggak ada yang positif. Gitu. Ini korban ada penyakit bawaan atau gimana? Informasi ada penyakit bawaan jantung. Usai berhasil dievakuasi, jasad lansia tersebut langsung dibawa petugas ke TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara untuk dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. 6 hari menjalani isolasi mandiri, seorang lansia 69 tahun yang merupakan pensiunan guru, Kamis malam akhirnya meninggal dunia di rumah susun Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Berat badan korban yang mencapai 72 kg menyulitkan proses evakuasi. Lantaran petugas harus menggotong jenazah dengan menuruni anak tangga dari lantai 4 menuju mobil jenazah. Menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas tim pemulasaran Posko Monas Kamis malam diterjunkan guna mengevakuasi jenazah seorang lansia di salah satu unit rumah susun Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Korban adalah seorang pria lansia 69 tahun yang merupakan pensiunan guru. Korban dan istrinya sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR, sehingga diwajibkan menjalani isolasi mandiri. Naas, saat memasuki hari ke-6, korban ternyata tidak mampu bertahan hidup. Diduga penyakit penyerta darah tinggi membuat kondisi kesehatan korban semakin memburuk. Yang bersangkutan tinggal di lantai 4, blok B, ya, lantai 4. Kemudian ada sakit bawaannya, sakit darah tinggi. Betul. Jadi istrinya juga positif, dia positif, anaknya tidak tinggal situ. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis dan menyulitkan petugas, lantaran dengan bobot 72 kg, petugas harus mengevakuasi jasad korban dengan menuruni anak tangga dari lantai 4 menuju mobil jenazah. Selanjutnya, jenazah korban langsung dibawa ke TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara untuk segera dimakamkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, hingga Kamis malam, sebanyak 50 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan, Jakarta. Jumlah ini dinilai menurun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang mencapai 100 jenazah per hari. Para petugas pemakaman di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara Kamis malam masih berjibaku memakamkan jenazah pasien COVID-19 yang terus berdatangan. Sejumlah eskavator pun dikerahkan guna mempercepat proses penggalian lubang makam sehingga meminimalisir terjadinya antrian. Selama hari Kamis, sudah lebih dari 50 jenazah pasien COVID yang telah dimakamkan di TPU Rorotan. Angka ini menurun dibandingkan pekan lalu, di mana rata-rata jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan ini bisa mencapai 150 hingga 200 jenazah setiap harinya.
Sementara dalam beberapa hari terakhir rata-rata jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU ini hanya sekitar 100 jenazah setiap harinya. Sejak Maret lalu total sudah sekitar 3.000 lebih jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan ini. Pemprov DKI juga terus mematangkan lahan yang ada di TPU Rorotan. Sebelumnya sudah ada 3 hektar lahan di TPU Rorotan yang dimanfaatkan untuk pemakaman jenazah pasien COVID-19 dengan kapasitas mencapai 7.200 petak. Nantinya lahan makam di TPU Rorotan ini akan dimatangkan hingga 10 hektar dari total 25 hektar lahan yang tersedia. Dari Jakarta, Fikirian, Sigit Aryo, Laksana, iNews melaporkan. Tingginya angka penambahan kasus positif COVID-19 berimbas terhadap meningkatnya pasien di IGD RSUD Wangaya Denpasar, Bali. Pihak rumah sakit terpaksa menutup layanan IGD dikarenakan sudah penuh dengan para pasien. Ada apakah ini? Pasien COVID-19 di Kota Denpasar, Bali meningkat tinggi. Layanan IGD RSUD Wangaya terpaksa ditutup pihak rumah sakit. Ditutupnya IGD RSUD Wangaya ini dikarenakan keterisian tempat tidur pasien COVID-19 sudah mencapai 100%. Dari kapasitas 73 tempat tidur yang tersedia, kini hanya tersisa 3-4 tempat tidur saja untuk pasien COVID-19. Direktur RSUD Wangaya mengungkapkan saat ini bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di RSUD Wangaya sudah mencapai 100%. Kita di Rumah Sakit Wangaya, jumlah bor sekarang sudah 100%. Jadi perawatan kita punya tempat tidur, jumlahnya 73 tempat tidur, hampir seluruhnya terisi. Kemudian kita di UGD, ada pasien yang belum dapat tempat tidur, yang jumlahnya sekarang sudah 11 orang. Jadi kapasitas kita untuk menampung rumah sakit ini sudah penuh untuk pasien COVID. Pihak rumah sakit terpaksa menutup layanan IGD dan memberikan rujukan ke beberapa pasien bergejala sesak untuk dirujuk ke rumah sakit lain untuk mendapatkan penanganan darurat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut menyiapkan KRI Suharto sebagai depo isi ulang oksigen. Depo isi ulang ini akan standby 24 jam untuk melayani masyarakat Surabaya dan sekitarnya. TNI Angkatan Laut menyiapkan kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Suharto 990 sebagai depo isi ulang oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemampuan generator oksigen dengan 3 nozzle pengisian mampu mengisi tabung oksigen berkapasitas volume 6.000 liter dalam kurun waktu 1 jam 40 menit. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto meninjau langsung proses pengisian tabung sekaligus penyerahan secara simbolis tabung oksigen kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ya, akan saya buka konter di depan Koarmada 2 di pinggir jalan sana untuk masyarakat yang akan menggunakan itu nanti akan kita tukar tabung oksigennya. Jadi masyarakat bawa, kemudian kita punya yang sudah isi sehingga bisa langsung bisa memanfaatkan. Karena kalau tempatnya masuk ke dalam sini mungkin agak susah, sehingga nanti akan saya buka di Jalajaya, ya tepatnya di Jalajaya, nanti biar diumumkan juga lewat radio asas sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa langsung datang di sana, dan kita buka 24 jam sehingga masyarakat sewaktu-waktu membutuhkan langsung bisa tukar oksigen yang 1.500 maupun yang 6.000. Dahsyatnya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini mendatangkan masalah baru dengan terjadinya kelangkaan oksigen akibat tingginya penderita COVID-19. Kondisi ini membuat sulit sebagian besar rumah sakit yang sedang merawat pasien COVID-19. TNI Angkatan Laut secara total mengerahkan seluruh sumber daya manusia dan peralatan yang memungkinkan untuk membantu mencegah dan memerangi penyebaran COVID-19. PPKM diperpanjang sangat berdampak bagi masyarakat khususnya menengah ke bawah. Untuk mengurangi beban masyarakat, kalangan dunia usaha membantu dengan salurkan 10 ton beras untuk masyarakat terdampak di Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta.
Selain pemerintah, elemen masyarakat khususnya yang mampu harus turut berkontribusi dalam menangani imbas ekonomi di masa pandemi COVID-19. Untuk meringankan beban, masyarakat terdampak sejumlah pengusaha menyalurkan 10 ton beras untuk warga terdampak. 10 ton beras yang dibagikan menjadi 2.000 paket di Kelurahan Pasar Minggu dan Kelurahan Pejaten Timur. Sasarannya kepada 500 kepala keluarga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Ini adalah kegiatan memang kontribusi kita sebagai pelaku usaha untuk menyikapi bagaimana kita sekarang menyikapi kondisi kita yang lagi memang PPKM ya. Apalagi dengan ada PPKM di keperpanjangan, kita antisipasi aja supaya kita bisa berkontribusi kepada langsung ke masyarakat langsung gitu yang terdampak. Di tengah maraknya harga jasa kremasi yang mahal, TPU Tegal Alur, Jakarta Barat mempersiapkan fasilitas krematorium gratis untuk jenazah pasien COVID-19. Krematorium gratis ini ditargetkan bisa beroperasi pada hari kemarin. Krematorium ini telah selesai dibangun dan tengah menunggu pemasangan mesin untuk mengkremasi jenazah. Krematorium ini dipasang di area TPU Tegal Alur Umat Kristiani. Didirikannya krematorium ini diharapkan dapat membantu keluarga pasien COVID-19 yang menginginkan jenazah keluarganya dikremasi terlayani dengan baik. Nantinya ada 1 alat krematorium yang mampu mengkremasi hingga 6 jenazah dalam sehari. Krematorium ini dibangun sejak pekan lalu dan diperkirakan akan selesai hari ini. Krematorium ini sementara dikhususkan bagi jenazah COVID-19, namun nantinya akan digratiskan untuk masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, 3 staf Krematorium Mulia Karawang, Jawa Barat diperiksa Polres Metro Jakarta Barat terkait dugaan kartel kremasi yang viral. Dalam kasus tersebut, harga kremasi untuk jenazah COVID-19 dinaikkan hingga mencapai 80 juta rupiah. Polres Metro Jakarta Barat mendatangi Krematorium Mulia di Karawang, Jawa Barat. Langkah ini merupakan upaya kepolisian dalam mengungkap kasus dugaan praktek kartel kremasi yang viral di media sosial. Sebanyak 3 orang staf dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa. Dalam kasus ini, harga kremasi untuk jenazah COVID-19 dinaikkan hingga mencapai 80 juta rupiah. Jadi menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang kemarin sudah kita lakukan terhadap rumah duka dan beberapa orang saksi. Pada hari ini kami mendatangi salah satu yayasan kematian yang melayani jasa kremasi yang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kita ambil keterangan dari pengurus serta mengambil dokumen yang terkait dengan kejadian yang kemarin viral. 5 orang telah diperiksa sebagai saksi dan hingga kini polisi belum menetapkan tersangka. Polisi meminta agar korban yang merasa dirugikan dalam kasus praktek kartel kremasi ini melapor ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dugaan adanya kartel kremasi jenazah COVID-19 yang menawarkan jasa kremasi hingga puluhan juta rupiah ramai di Jagadmaya. Polisi langsung menyelidiki dugaan pemerasan ini dan meminta korban untuk segera melapor. Dan krematorium, kenapa kau begitu tega? Kenapa kau begitu tega menagih biaya yang sangat tinggi untuk korban-korban pandemi? Ada warga ngadu ke saya untuk biaya peti jenazah 25 juta, transport 7,5 juta, kremasi 45 juta, lain-lain 2,5 juta. Maka keluarga si korban harus membayar 80 juta untuk kremasi. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea geram dengan mahalnya biaya penanganan jenazah COVID-19. Hotman mengaku menerima aduan warga yang harus mengeluarkan uang hingga 80 juta rupiah untuk pengurusan jenazah rumah duka dan kremasi. Foto kwitansi biaya krematorium yang selangit ini menjadi viral setelah diunggah salah satu keluarga korban praktek kartel kremasi jenazah COVID-19 yang diduga terjadi di rumah duka abadi Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Polres Metro Jakarta Barat langsung memeriksa 2 staf rumah duka abadi Jakarta Barat. Kita sudah mengundang dan hari ini sudah hadir pihak dari salah satu rumah duka yang kemarin sempat viral.
Untuk sementara sedang kita ambil keterangan, kita lakukan pendalaman. Jadi ada berapa saksi? Untuk hari ini 2 orang yang kita periksa. Untuk korban sendiri sudah ada laporan nggak sih? Sampai sejauh ini belum ada korban yang membuat laporan. Hingga kini petugas masih menunggu laporan korban di Polres Jakarta Barat untuk memberikan keterangan guna proses penyelidikan polisi. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pemilik usaha rumah duka dan kremasi tidak mengambil keuntungan dari kedukaan warga. Kelompok masyarakat yang memiliki usaha kremasi, ya, mohon di masa sulit seperti ini, di masa kita berjuang melawan pandemi COVID, adanya virus yang merupakan musibah bagi kita semua, mohon semua jangan mencoba mencari keuntungan yang berlebihan, ya, di masa pandemi ini dengan patok tarif harga yang di luar kewajaran. Kasus kartel kremasi ini tengah diselidiki Barreskrim Mabes Polri. Polisi meminta peran serta masyarakat untuk melapor jika menjadi korban pemerasan penanganan jenazah COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon penumpang pesawat mengamuk kepada petugas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten karena ditolak terbang. Selengkapnya akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.